Shalom. Haleluya. Senang sekali saya bisa ada lagi di tempat ini bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Hari ini saya akan menyampaikan satu tema yang memang berlaku secara GBI secara keseluruhan, adalah Roh Kudus memberi kuasa. Katakan, Roh Kudus memberi kuasa. Ya, saya tadi agak terlambat ke sini dari pelayanan, tiba-tiba pas muter, di jalanan itu ada potongan-potongan daging ayam. Ternyata yang bawa motor itu plastiknya itu sobek, berhamburan ayam di jalan. Oh haleluya. Ya, siapa tahu dia mau goreng memang untuk dijual kali ya. Oke. Roh Kudus memberi kuasa. Kita memang dalam bulan Mei ini berbicara tentang kuasa Roh Kudus. Kita memerlukan kuasa Roh Kudus dalam kehidupan ini. Tanpa kuasa Roh Kudus, kita bisa kalah dalam menghadapi segala situasi kehidupan, tantangan kehidupan. Roh Kudus itu yang akan menolong saya, menolong kita semua untuk tetap kuat, teguh. Bahkan dengan kuasa Roh Kudus kita diberikan keberanian untuk melayani Tuhan. Amin. Nah, coba kita lihat bersama-sama Lukas 24 ayat 49. Lukas 24 ayat 49, ini kisah Yesus berjalan bersama dua murid ke Emmaus. Lalu kemudian mereka bercakap-cakap di situ dan mereka tidak mengenal Yesus. Nanti pada waktu mereka tiba baru terbuka selaput itu, dan kemudian Yesus menyampaikan kepada mereka, katanya, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Yesus berkata kepada dua murid ini, aku akan memberikan janji Bapa kepadamu. Apa janji Bapa? Roh Kudus. Parakletos. Yang ada berdiri di samping, berjalan bersama-sama, penolong, penghibur, yang selalu memberikan kekuatan, yang menginsafkan dunia akan dosa, yang membawa kita kepada pengenalan akan Kristus. Nah, Roh Kudus ini dijanjikan Bapa, karena ketika Yesus naik ke sorga, Roh Kudus diberikan kepada para murid, para orang percaya. Tetapi firman Tuhan katakan, kamu harus tinggal di dalam kota ini. Sampai kapan? Sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Ini dia. Jadi, sebelum Roh Kudus turun, Yesus itu hanya memberikan tenaga dan kuasa, power dan authority kepada murid. Dalam Matius pasal yang ke-9, Yesus memberikan tenaga dan kuasa supaya para murid ini pergi dan mengusir setan. Para murid ini pergi menyembuhkan yang sakit. Para murid ini pergi untuk memberitakan kerajaan Allah. Nah, Roh Kudus belum tinggal sepenuhnya dalam diri orang percaya. Jadi dalam masa perjanjian lama, Roh Kudus itu hanya hinggap, berpindah-pindah kepada orang percaya. Tetapi pada zaman perjanjian baru, janji Bapa, Roh Kudus itu akan menetap tinggal dalam kehidupan orang percaya. Nah, jadi ketika Yesus berkata begini, belum terjadi. Tapi Yesus berkata, aku akan memberikan janji Bapa, Roh Kudus. Janji itu bersyarat. Betul? Kalau kita mengadakan perjanjian, saya dengan Pak Esra mengadakan perjanjian, pasti ada syarat-syaratnya kan? Dan saya dan Pak Esra harus menepati, menaati perjanjian itu. Betul? Nah, Yesus berkata, aku akan memberikan janji Bapa.
Janji Bapa ini bersyarat. Apa syaratnya? Ada kata tetapi di situ. Ya, aku akan mengirimkan kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi ini menunjukkan syaratnya. Apa syaratnya? Kamu harus tinggal di dalam kota. Jangan kemana-mana. Tinggal. Tinggal untuk apa? Untuk menanti penggenapan janji Tuhan. Tinggal. Kalau tinggal, artinya apa? Ya, tidak kemana-mana, menetap. Aha, jangan kemana-mana. Jangan jadi orang Kristen yang kelayapan. Ditanya gerejamu di mana? GJJ, GKJJ, Gereja Kristus Jalan-Jalan. Tidak menetap. Ya, kalau tumbuhan itu tidak menetap, dipindah-pindah, tidak akan bertumbuh. Sama iman kerohanian kita. Ada syaratnya. Kamu harus tinggal di kota itu. Sampai kapan? Sampai janji itu digenapi. Amin. Kenapa janji tidak digenapi? Kita tidak menerima janji. Karena kita tidak menaati syaratnya. Nah, kita minta berkat. Kita minta mujizat. Ada syaratnya. Saya pernah menyatakan di sini bahwa mujizat itu terjadi karena ada benih yang ditaburkan. Betul kan? Ada syaratnya. Nah, ini syarat ini harus ditaati. Pengiringan orang Kristen, orang percaya kepada Yesus Kristus hanya ada dua, taat dan setia. Dua kata ini, taat dan setia. Tidak ada kata yang lain. Kita kepada Yesus harus taat dan setia. Katakan kiri kanan, kamu harus taat dan setia. Aha. Nah, kesetiaan, ketaatan itu bisa berjalan beriringan. Ya, tapi hari ini saya akan membahas tentang ini dulu, ketaatan. Apa itu ketaatan? Apa itu ketaatan? Dalam bahasa Inggris, obedience. Ya, obedience. Dience. Ya, ketaatan itu adalah kesadaran dari diri sendiri untuk melakukan perintah dari otoritas yang ada di atas kita. Apa? Kesadaran dari diri sendiri. Untuk apa? Melakukan perintah dari apa yang ada di atas kita, otoritas yang ada di atas kita. Ya, otoritas yang ada di atas kita berbicara tentang siapa? Allah. Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Ini berbicara otoritas di atas kita. Jadi kita harus menaati segala perintah-perintah Allah. Nah, lalu kemudian di atas kita ada firman Tuhan. Alkitab itu. Kita harus taat kepada Allah. Kita harus taat kepada Yesus Kristus sebagai anak Allah, putra Allah. Tapi ada yang berkata, Yesus hanya manusia biasa, jangan percaya. Ya, Yesus itu Kristus, dia Tuhan, dia Kurios, dia Mesias, dia Raja di atas segala raja. Kenapa kita harus menaati Kristus? Karena dia Tuhan. Dia Tuhan. Tuhan, Kurios. Sang pemilik. Yesus.
Kurios itu berbicara dia Tuhan, sang pemilik. Pemilik apa? Pemilik kehidupan kita. Ya, jadi kita harus menaati kepada sang Tuhan itu, Yesus. Bukan hanya itu, dia Kristus, dia Raja, sang Raja yang diurapi. Dia Raja, berarti kita harus menghambakan diri kita kepada Raja. Dia yang berdaulat atas seluruh kehidupan kita. Seringkali kita nyanyikan, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Orang Kristen biasanya jago nyanyi, tapi dalam prakteknya, ya, bukan suka-sukamu Tuhan, suka-sukaku. Aku yang punya hidup ini. Jadi aku harus menjadi Tuhan atas hidupku. Kita tidak lagi berserah. Kita nyanyi, I surrender. Oh, I surrender all unto Jesus. Be my Savior. I surrender. Oh, lagunya I surrender, mulutnya berkata I surrender, hatinya tidak, pikirannya tidak. Jadi kita harus totalitas, otoritas pada firman Tuhan. Alkitab adalah firman Tuhan. Alkitab adalah firman Allah yang berotoritas dalam kehidupan ini. Nah, seringkali Alkitab, firman Allah itu bertentangan dengan logika kita. Siapa yang kita mau taati? Alkitab bilang begini, tapi logika kita, mana mungkin? Alkitab berkata, misalnya, hati, kembalikan perpuluhan. Tunggu dulu Tuhan. Besar itu ya. Iya tuh. Kalau dapat gaji 1 juta, perpuluhannya berapa? 100.000. 100.000 besar atau kecil? Besar. Kalau beli baju kaos di TikTok dapat berapa? Berapa 4? Ya, ada promo-promo. Kalau makan pangsit bisa 2 orang. Iya tuh, besar. Mana mungkin? Masa Tuhan tidak peduli dengan hidup saya? 100.000 ini. Kalau gaji 5 juta, 500.000. Bisa beli sepatu di online shop. Keren kan? Masa Tuhan tidak peduli dengan penampilan saya? Logika. 500.000 saya bisa beli lauk, sayur untuk kasih makan keluarga berapa hari itu. Tapi firman Tuhan katakan, kembalikan, itu bukti ketaatanmu. Maka engkau akan melihat hidupmu. Engkau tidak akan pernah diganggu oleh belalang pelahap. Belalang apa? Pindahan, pelompat, semuanya. Ya, saya ingat Pastor Ezra berkata, mungkin 100%, tapi kita hanya 20% menikmatinya dan kita rasa cukup. Padahal Tuhan berjanji 100%. Kita hanya nikmati 20%, 80%-nya hilang karena ketidaktaatan kita. Ketaatan kita kepada firman Tuhan terkadang bertentangan dengan logika. Tapi kalau engkau menyerahkan hidupmu untuk Tuhan, Roma 12, maka kita harus menaati sepenuhnya kepada Sang Tuhan itu.
raja itu. Amin. Maka kau akan melihat ketaatan itu akan membawa engkau naik tinggi. Ketaatan itu akan memperbesar kapasitasmu. Ketaatan itu akan membuat engkau menikmati hal-hal yang luar biasa. Janji-janji Tuhan. Syaratnya taat. Taat sama siapa lagi? Taat kepada para pemimpin yang berotoritas di atas kita. Bahkan firman Tuhan katakan mereka yang berjaga-jaga atas jiwamu. Mereka yang memimpin engkau kepada kebenaran. Bahkan kepada pemerintah sekalipun. Kita harus taat. Karena pemerintah adalah wakil Allah di muka bumi ini. Kepada siapa lagi? Kepada orang tua. Orang tua saya tidak baik. Orang tua saya tidak peduli. Firman Tuhan katakan, kalau kita menghormati orang tua kita, panjang umurmu. Amin. Anak-anak dengarkan. Berarti kita semua ini anak-anak. Iya kan? Dengarkan. Kita harus taat. Ya, pada orang yang punya otoritas di atas kita. Ketaatan itu bukan berbicara nanti. Ketaatan itu berbicara sekarang. Kalau kamu mendengar firman Tuhan, jangan keraskan hatimu. Taati sekarang juga. Jangan seperti orang Israel yang mengeraskan hati mereka. Sehingga pada waktu itu mereka dibinasakan oleh Tuhan. Taat itu sekarang. Taat itu bukan sebagian. Ketaatan itu berbicara totalitas kehidupan kita. Seluruh kehidupan kita. Kita tidak bisa menaati hanya sebagian firman Tuhan, sebagian tidak. Kita tidak bisa menaati sebagian perjanjian itu, syarat-syaratnya. Kita harus menaati semuanya. Karena ketika syarat dan ketentuan tidak ditaati, hilang semuanya. Betul kan? Ada di bawahnya itu biasa dalam perjanjian S dan K. Syarat dan ketentuan. Syarat dan ketentuan. Ketaatan itu bukan sekedar perasaan. Karena lagi mood, jadi saya mau taat. Aduh, saya tidak mood. Saya tidak mau taat firman Tuhan. Tidak. Iman itu bukan perasaan. Ketaatan bukan perasaan. Tapi komitmen. Betul? Komitmen kita. Kita menaati bukan perasaan kita, tapi kita menaati karena kita harus menaatinya. Suka tidak suka, mau tidak mau, firman Tuhan harus ditaati. Lah, ketaatan itu bukan berbicara karena orang lain. Karena orang lain maka saya mau taat. Tidak. Ketaatan itu adalah kesadaran diri kita sendiri. Bukan karena pacarku maka saya mau taat. Ya, bukan karena si dia yang saya lagi tergila-gila, ya, saya mau taat. Bukan karena ada pemimpin yang saya suka maka saya mau taat. Tidak. Ketaatan itu harus keluar dari diri kita sendiri. Ketaatan itu yang mengakibatkan para murid menerima kuasa. Firman Tuhan katakan tinggal. Apa yang terjadi kalau kita baca dalam Kisah Para Rasul 1, mereka kemudian tinggal di situ setelah Yesus naik, mereka kemudian bersama-sama. Bayangkan, yang menyaksikan Yesus naik terangkat ke sorga itu berapa ratus orang? Ada yang tahu? Berapa? 500 orang. 500 orang menyaksikan Yesus naik ke sorga. Tapi yang mau taat tinggal berapa orang? 120, Pak.
Yang tinggal 80 kemana? Tidak mau taat. Lalu mereka tinggal bersehati, para rasul dan para ibu-ibu wanita-wanita yang ada, kata firman Tuhan. Mereka tinggal di loteng Yerusalem. Jadi dari Yesus terangkat kurang lebih 10 hari mereka tinggal di situ. Mereka hanya berdoa, bertekun, baca firman Tuhan, sharing firman Tuhan. Mereka berdoa. Tiap hari mereka kerjakan itu bersama-sama. Pada hari yang ke-50, Roh Kudus dicurahkan. Siapa yang mendapatkannya? Mereka yang taat. Makanya mereka mengalami kuasa. Petrus yang kajili-jili, yang menyangkali Yesus, lalu kemudian bertobat, lalu kemudian dia taat bersama para murid, lalu kemudian dia terima kuasa itu, dan kemudian apa yang terjadi? Dia berkhotbah pada waktu itu, 3.000 orang bertobat. Karena ketaatan. Kuasa itu nyata. Kisah Para Rasul 1 ayat 8 berkata begini. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Tetapi kamu akan menerima. Sudah belum? Belum. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Yesus berkata, aku akan memberikan janji yang dijanjikan Bapa kepadamu kalau kamu tinggal. Kamu akan menerima kuasa, janji yang diberikan Bapa. Kalau kamu tinggal, taat. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan jadi saksiku. Kita akan hidup dalam kuasa kalau ada otorisasi dari Roh Kudus. Tahu otorisasi? Biasanya itu berlaku banyak umumnya di bank. Teller, ada apa? Head teller ya. Kalau dia lagi transaksi tiba-tiba salah, dia tidak bisa menggantikannya atau apa, dia butuh apa? Otorisasi dari pemimpinnya kan, untuk mengubah. Pernah ke supermarket? Pernah kalau ada salah barang beli, salah harganya, kasirnya bisa ubah? Tidak bisa kan? Siapa yang bisa ubah? Supervisornya, pemimpinnya yang di atasnya kan? Itu namanya otorisasi. Kalau Roh Kudus turun ke atas kita, berarti Roh Kudus memberikan otorisasi dalam kehidupan kita untuk berjalan dalam kuasa dan otoritasnya. Amin. Coba lihat, ada kisah di dalam Alkitab. Anak-anak Skewa, ini anak-anak imam Yahudi. Mereka melihat Paulus mengusir setan. Mereka coba-coba. Mereka coba usir setan. Apa yang terjadi? Ini setan bilang, Paulus aku kenal. Kamu siapa? Karena mereka tidak mengalami otorisasi dari Roh Kudus. Kita tongking setan sebagai orang percaya, ya. Tapi akan lebih powerful lagi kalau ada otorisasi dari Roh Kudus. Amin. Karena Roh Kudus memberikan kuasa atas kita untuk menjadi saksi. Apa itu saksi? Yang melakukan, yang memberitakan, yang menyatakan, yang menceritakan. Orang Kristen banyak bergosip karena mulutnya tidak dikuasai oleh firman Tuhan. Sehingga tidak punya kuasa terhadap perkataannya.
Firman Tuhan katakan, kalau kamu punya kuasa, kamu apa yang kamu ikat di bumi akan terikat di surga. Apa yang kamu lepaskan di bumi akan terlepas di surga. Betul kan? Amin. Nah, ini otorisasi Roh Kudus kepada orang percaya untuk melakukan kehendaknya, menjadi saksi Kristus. Dari mana? Yerusalem. Yerusalem itu bukan hanya berbicara diartikan keluarga. Yerusalem itu kota. Berarti kalau Roh Kudus turun ke atas kita, memberikan otorisasi kepada kita, kita ini jadi berkat untuk kota di mana kita tinggal. Saudara, kita sering berdoa kan? Betul? Apa yang jadi doa kita? Apa itu doa? Aha. Doa adalah permohonan. Doa adalah nafas hidup. Doa adalah komunikasi. Doa adalah duduk omon-omon dengan Allah. Bukan hanya sekedar omon-omon. Ya toh? Tapi doa itu berarti kita sedang memutuskan bersama Tuhan untuk nasib kota kita. Ketika kita berdoa, kita bukan hanya sekedar meminta, tapi dalam doa kita sedang memutuskan bersama dengan Tuhan. Abraham memutuskan bersama dengan Tuhan untuk nasib Sodom dan Gomora. Firman Tuhan katakan, kita ini yang memutuskan kesejahteraan bagi kota kita. Kalau kita punya kuasa, maka kita punya kemampuan ilahi bersama dengan Allah memutuskan keadaan kota ini, memutuskan keadaan keluarga kita, memutuskan keadaan anak-anak kita, cucu kita, orang-orang yang di sekeliling kita, karena ada kuasa. Amin. Apa yang kita putuskan? Kita berdoa sekarang bukan dengan minta lagi. Kita berdoa dengan kuasa dan otoritas daripada Roh Kudus itu. Kita telah diberikan otorisasi untuk kota ini. Untuk apa lagi? Bukan hanya Yerusalem, Yudea, untuk provinsi, Samaria, negara. Kita bisa berkata, damai sejahtera atas kota. Kita bisa berkata, segala kuasa kegelapan yang bekerja di kotaku, aku patahkan kuasanya. Kita memutuskan nasib untuk kota ini. Karena kita punya kuasa. Kenapa kita bisa kalah dari iblis? Karena kita tidak menggunakan kuasa dan otoritas itu. Kenapa kita tidak menggunakan kuasa dan otoritas itu? Karena Roh Kudus belum memberikan otorisasinya. Kenapa Roh Kudus belum memberikan otorisasi? Karena Roh Kudus belum menguasai kehidupan kita. Bagaimana caranya Roh Kudus menguasai kehidupan kita? Dengan memenuhi hidup kita seperti para murid di Kisah Para Rasul 2. Apakah itu masih terjadi sampai hari ini? Masih. Hanya mereka yang tidak percaya, yang pikirannya dikuasai oleh filsafat-filsafat dunia. Mereka adalah hamba-hamba Tuhan yang berkata, sudah tidak ada lagi mujizat. Sudah tidak ada lagi karunia-karunia roh pada hari-hari ini. Apakah zaman perjanjian baru sudah berhenti? Halo? Kita hidup di zaman apa ini? Zaman modern, Pak. Iya. Zaman apa? Zaman perjanjian baru. Kalau zaman perjanjian baru,
kita masih hidup. Kenapa? Wahyu belum tergenapi semuanya kan. Betul kan? Iya kan? Sudah ada kerajaan 1000 tahun? Belum? Sudah ada masa aniaya sebelum 1000 tahun? Belum. Kita sudah hidup dalam kekekalan? Belum kan? Berarti zaman perjanjian baru masih terjadi. Kalau zaman perjanjian baru masih terjadi, janji kepenuhan Roh Kudus masih terjadi. Amin. Roh Kudus ingin menguasai kehidupan kita. Roh Kudus ingin menguasai hidup kita. Hanya cukup berhenti di Kisah Para Rasul. Siapa bilang? Ketika mereka berdoa, mereka dipenuhi Roh Kudus. Setelah itu mereka pergi kemana-mana. Murid-murid di mana mereka pergi, dipenuhi Roh Kudus. Betul kan? Dalam perjalanan Paulus, mereka pergi ke kota-kota. Ada murid-murid di situ. Mereka dipenuhi Roh Kudus. Sampai hari ini. Katakan, sampai hari ini. Nah, kita perlu kuasa Roh Kudus. Ya, karena Roh Kudus akan membawa kita untuk lebih mengenal Allah. Pengenalan akan Kristus adalah kehidupan kekal. Dan ketaatan adalah kunci untuk menerima itu. Nah, untuk apa kita dipenuhi Roh Kudus? Slide terakhir. Untuk menjadi saksi. Untuk menyatakan Kristus ada di dalam saya. Ada di dalam kita semua. Markus 16 ayat 17 sampai 18 berkata begini. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Kalau Bapak Ibu Saudara dipenuhi kuasa Roh Kudus, saudara akan berbeda dengan anak-anak Skewa, walaupun mereka anak-anak imam Yahudi. Saudara akan mengusir setan, akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru. Bahasa lidah. Siapa bilang bahasa lidah tidak penting? Speaking in tongue. Penting. Karena dengan kita berbahasa lidah, berkarunia lidah, kita lagi membangun iman kita. Kita lagi menyatakan doa-doa kita kepada Tuhan. Yang tidak bisa dilakukan adalah ketika saya di tempat ini, lalu kemudian berkhotbah, memakai himata karabasika takaraboya, honata kakakika karabasiko kakarabase. Saudara mengerti tidak? Tidak. Kecuali ada yang menerjemahkan. Itu boleh. Tapi ada aliran sekarang begitu Pak Esra. Ya, gembala pendetanya, himata karabasi, ada yang cewek itu. Tuhan berkata begini-begini. Tunggu, firman Tuhan kata, uji dulu tiap roh. Ya, uji dulu. Ya. Karunia masih bekerja. Amin. Karunia masih bekerja. Ada mungkin pada waktu ini, dia berkata-kata dalam bahasa roh. Ternyata itu adalah bahasa suatu daerah atau suatu negara yang ada orangnya di situ. Dan orangnya bisa mengerti. Dan mengalami anugerah Tuhan. Pasti terjadi. Saudara, apa yang ada di firman Tuhan, ini dia, kita harus percaya sungguh-sungguh. Jangan tergoda dengan pengajaran-pengajaran yang di luar. Karena memang kita, gereja kita, GBI itu adalah gereja pergerakan kuasa Roh Kudus. Amin. Ya bedalah kalau mereka tidak mau. Tapi kita percaya bahwa kuasa Roh Kudus masih tetap terjadi. Dan buktinya, mujizat banyak terjadi. Amin. Nah, mereka akan memegang ular. Ush. Ada yang takut ular? Ular itu wujud kuasa kegelapan. Tapi untung waktu itu, iblis itu, ular tua itu, tidak ada di Manado.
tidak ditaruh di Manado. Kalau tidak, habis dirica-rica. Saya dapat video emak-emak pergi di hutan, dapat ular. Nah ini dia, emak-emak orang Jawa dan emak-emak orang Manado itu beda ketika lihat ular. Emak-emak orang Jawa, ini ular. Emak-emak orang Manado, hus, diam, ini uang, ini ikan. Dan sekalipun mereka minum racun maut, orang Kristen banyak minum racun maut. Apa itu? Balok, saguer, ada lagunya, saguer manis pahit. Racun, bukan itu. Ya, ketika kita pergi dalam penginjilan, dalam apa, kadang-kadang disuguhkan makanan. Di makanan itu sudah dijampi-jampi, ada ditaruh racun. Tapi kalau kita berjalan dengan kuasa Roh Kudus, kita minum, tidak ada lagi kuasanya. Iblis telah dikalahkan. Amin. Oh, ini terjadi. Ini banyak terjadi. Yang berarti bahwa kuasa Tuhan masih terus bekerja. Mereka tidak akan dapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit. Dan orang itu akan sembuh. Siapa di sini yang sudah pernah doakan orang sakit? Puji Tuhan. Ada teman saya. Dia pergi doakan orang sakit. Di rumah sakit. Pulang dalam pertengahan jalan. Dikabarkan meninggal. Lalu kemudian, apakah dia berhenti? Tidak. Karena kedaulatan atas kehidupan itu milik Tuhan. Ketika dia doakan, mungkin Tuhan berdaulat, Tuhan menyembuhkan sakitnya. Dengan cara apa? Mati. Bisa saja kan, kesembuhan terjadi. Tapi bukan begitu, kita kemudian berhenti untuk tidak mendoakan orang. Kita doakan, karena firman Tuhan suruh, doakan orang sakit. Ketemu orang sakit, doakan saja. Urusan sembuh, tidak sembuh, itu urusannya tuh. Kita harus taat. Ada yang sakit di sini? Ada yang sakit? Dipuji Tuhan. Sembuh semuanya, sehat semuanya. Jadi kalau begitu, mulai besok, pergi rumah sakit. Doakan orang. Tanya teman-temanmu, kamu sakit? Kalau udah sakit, bikin mau ke sakit, saya doakan kok. Doakan. Amin. Doakan. Karena Yesus memang mengutus kita. Yesus itu panggil 12 murid. Dia berikan tenaga dan kuasa untuk apa? Menguasai setan. Menyembuhkan penyakit. Dan kemudian dia mengutus mereka untuk apa? Memberitakan kerajaan Allah. Dan menyembuhkan orang. Jadi kuasa itu akan diberikan kepada setiap orang percaya. Yang telah diotorisasi oleh Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu mau alami kuasa Roh Kudus? Biasanya itu pendeta itu tumpang-tumpang tangan, betul kan? Penuh. Saya banyak kali dalam pelayanan, saya banyak pelayanan di gereja-gereja yang bukan kayak kita. Ketika saya berbicara tentang Roh Kudus, saya berkata, Roh Kudus itu mampu untuk memenuhi kehidupan orang percaya walaupun tanpa ditumpang tangan. Kuasa Tuhan itu bekerja. Jadi saya undang mereka, ajak mereka buka hati, minta Roh Kudus. Tidak lama, 1-2 menit mulai di sana berkata-kata. Jadi majelisnya tidak bisa marah saya. Karena saya tidak tumpang tangan toh. Iya toh. Betul nggak? Kuasa Roh Kudus yang bekerja secara pribadi. Dan Roh Kudus yang sama ada di tempat ini. Siapa mau dipenuhi Roh Kudus? Kita makin berdiri ya. Haleluya. Tanpa musik, Roh Kudus bisa penuhi kita.
tanpa musik. Dan saya percaya sekarang Roh Kudus sedang ada di antara kita. Karaya. Apa yang harus kita lakukan? Buka hati, katakan begini, Roh Kudus, aku butuh Engkau. Penuhi saya. Itu aja. Minta. Roh Kudus, penuhi saya. Roh Kudus, penuhi saya. Masing-masing secara pribadi. Beberapa saat ini. Alami itu. Alami itu. Yes. Serius dengan Tuhan. Buka hati. Himbata karabashika. Minta Roh Kudus penuhi saya. Saya butuh Engkau.